Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas soal vektor ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe and aktifkan tombol lonceng. Oke, langsung aja kita bahas nomor 1. Ini dia soalnya. Oke, 3 buah vektor setitik tangkap seperti pada gambar. Besar masing-masing berturut-turut adalah V1 20 meter per sekon, V2 20 meter per sekon, dan V3 40 meter per sekon. Yang A itu kita disuruh mencari resultan vektor antara V1 dengan V3. Nah, kita kerjakan dulu yang A ya. Oke, nah ingat di sini yang ditanya adalah resultan vektor antara vektor 1 dan V1 dengan V3. Jadi kecepatan 1 dan kecepatan 3, dimana di sini antara V1 dengan V3 itu membentuk sudut ya. Oke, nah di sini berarti resultannya sama dengan V1 ditambah V3 ya. Nah sekarang tinggal kita buat aja ya gambar vektor V1. Nah ini ya arah vektor V1, kemudian ingat ya, metode segitiga itu adalah anak panah ketemu dengan ekor ya. Berarti ini adalah vektor V3. Nah, kemudian tinggal kita ambil ya, tarik. Nah, tinggal kita buat resultannya ya. Nah, ini dia resultannya ya V1 plus V2 ya. Nah, sekarang karena kedua vektor ini membentuk sudut ya sebesar theta nih. Nah, dia membentuk sudut sebesar theta. Nah, di mana tetanya di sini bisa kita cari. Oke, tetanya kan bisa kita cari ya. Theta sama dengan 180 derajat min 30. Jadi hasilnya 150 derajat. Nah, jadi nanti di sini pun kita mencari sudut yang sama ya, yang besarnya sama, 150 derajat. Nah, ini kan 30 derajat ya antara V1 dengan V3. Nah, berarti kan sisanya tinggal 150 derajat. Nah ya, jadi kita boleh menggunakan sudut theta ataupun sudut 30 derajat ya. Tapi kalau untuk sudut theta kita menggunakan rumus resultan seperti biasa ya, V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 cos theta ya. Dimana tetanya adalah sudut theta yang sudah kita cari yang nilainya 150 derajat. Tapi kalau kita mau menggunakan 30 derajat ya, adalah sudut yang dibentuk antara V1 dengan V3 ya. Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan kosinus ya. Jadi hasilnya nanti V1 kuadrat plus V2 kuadrat min 2 V1 V3 cos 180 derajat min theta. Nah, atau dikurang theta ya. Nah, jadi kita boleh mau menggunakan persamaan manapun pasti hasilnya sama gitu. Nah, sebetulnya rumus resultan yang ini itu hasil dari rumus kosinus ya. Jadi persamaan kosinus. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita bahas dulu sekilas tentang trigonometri lagi ya. Satu lingkaran kono itu membentuk 360 derajat ya. Dimana nanti dibagi-bagi nih menjadi beberapa kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Dimana kalau untuk di kuadran 1, nilai sin, cos, dan tangen itu nilainya semuanya positif. Nah, tapi kalau untuk di kuadran 2, nilai yang positif itu adalah sin ya. Yang selain itu berarti nilainya negatif. Kemudian di kuadran 3 itu yang bernilai positif adalah tangen. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos ya. Nah, kita bahas dulu sudut yang ada di kuadran 2 ya. Nanti ada 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat ya. Di sini sin, cos, tangen. Nah, nilai sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat ya. Jadi nilainya adalah setengah akar 3. Kalau 135 itu setengah akar 2, setengah, dan 0 ya. Jadi biar kalian lebih gampang mengingatnya, cukup kalian ingat saja ya sudut 60 derajat, 45 derajat, kemudian 30 derajat, dan 0 derajat ya. Nanti perbandingannya ya 120 sin 120 derajat itu sama dengan 60 derajat, 135 derajat itu sama dengan 45 derajat, 150 derajat itu sama dengan 30 derajat, dan 180 derajat itu sama dengan 0
derajat. Nah ya, ingat ya, di kuadran 2 nilai sin positif, yang lainnya negatif, berarti nilai cosnya negatif gitu ya. Nah begitu juga dengan tangan, karena di kuadran 2 tangan juga bernilai negatif. Nah ini juga sama ya, harus di luar kepala ya. Nah sekarang kita lanjut yang resultan. Nilai V1 kita masukkan 30 kuadrat plus 40 kuadrat plus 2 30 ya, V3 nya 40 dan cos 150 derajat ya, cos 150 derajat. Nah kemudian tinggal kita jumlahkan, berarti 30 kuadrat itu kan 900 ya, 900 plus 1600 plus 2 kali 3 itu 60, 6 kali 4 2400 ya. Oke, berarti cos 150 derajat adalah min setengah akar 3. Nah tinggal kita masukkan, kemudian kita jumlahkan, jadi 900 ini jadinya 2500. Nah ini jadinya minus 1200 akar 3 ya. Kemudian baru kita jumlahkan, ini kan 1200 itu akar 3 itu sekitar 2076 ya. Berarti kalau kita kurangkan menjadi 424. Akar dari 424 itu adalah berapa? 20,6 meter per sekon. Ini jawabannya ya untuk yang bagian A. Nah sekarang yang bagian B. Nah untuk bagian B itu untuk resultan vektor V1 dengan V3 ya. Oke, seperti biasa berarti R sama dengan V1 plus V2. Nah, sekarang tinggal kita buat nih gambar atau arah vektornya ya. Ini vektor V1 ya, dimana dia membentuk sudut 30 derajat ya. Oke, kemudian kita buat lagi vektor V2 ya. Vektor V2 dia juga sama ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, 30 derajat. Nah, kemudian tinggal kita buat resultannya ya, dari pangkal ketemu pangkal dan kepala ketemu kepala. Berarti R sama dengan V1 plus V1. Nah, kemudian kita sebenarnya kan antara V1 dengan V2 ini membentuk sudut sebesar theta ya. Kalau kita cari kan di sini theta itu adalah 180, kita kurangi dengan 60 derajat. Nah, sisanya adalah 120 derajat. Berarti nanti nilai tetanya itu sebesar 120 derajat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ya persamaan resultan vektor. Nah, oke, nah kita juga sama nih, bisa memakai sudut antar yang dibentuk antar dua vektor ini ya. Ini kan 30 derajat, 30 derajat berarti 60 derajat. Boleh juga ya, tapi menggunakan persamaan yang kosinus ya. Oke, kita masukkan aja ya. V1 itu 30 kuadrat plus 30 kuadrat plus 2 cos 30 cos 120 derajat. Ini kan berarti kan 900 ya, ditambah 900 plus 2 kali 3 6 kali 3 18, berarti 1800. Cos 120 adalah min setengah. Berarti ini 1800 ya, min 900. Kemudian tinggal kita kurangi aja, berarti sisanya 900. Akar 900 adalah 30 meter per sekon. Nah, easy banget ya. Sekarang kita bahas yang bagian C ya. Nah, yang bagian C ini kita disuruh untuk mencari komponen vektor. Nah, karena V1 membentuk sudut, maka dia punya dua komponen, komponen Y dan komponen X ya. Berarti di sini adalah V1Y dan di sini adalah V1X. Nah, begitu juga dengan V2. Karena membentuk sudut dia juga punya dua komponen, komponen X dan komponen Y. Nah, berarti di sini dia punya V2X dan yang atas itu jadi V2Y. Nah, sedangkan untuk V3 itu lurus dengan sumbu X ya, tidak bentuk sudut, maka dia searah dengan sumbu X. Berarti dia punya komponen X saja. Nah, jadi kalau kita tulis di sini, berarti kita tulis ya V3 di sumbu X ya, dia cuma punya komponen X, berarti V3X adalah 40 meter per sekon. Nah, kemudian
untuk vektor V1 itu dia punya dua komponen, yaitu V1X dan juga V1Y ya. Mana V1X itu kan dia mengapit sudut ya, berarti V1 cos theta. Nilai V1 kita masukkan, nilainya adalah 30 meter per sekon ya. Cosnya cos 30 derajat. Nah, 30 cos 30 derajat kan adalah setengah akar 3. Nah, berarti di sini 15 akar 3 ya, meter per sekon. Nah, ingat arahnya ke kiri, berarti negatif. Nah, sekarang yang V1Y ya. Nah, V1Y ini kan dia berseberangan ya sudutnya, berarti V1 sin theta. Atau sinnya 30 derajat ya. Berarti 30 sin 30 adalah setengah. Berarti 15 meter per sekon. Karena ke atas arahnya maka jadi positif. Nah, sekarang untuk yang kita pisah dulu ya. Kita buat garis supaya lebih rapi. Nah, sekarang untuk yang V2Y ya. Atau V2X dulu ya. V2X. Nah, ingat aksis ini adalah mengapit sudut ya. Maka nilai V2X adalah V2 cos theta, di mana V2-nya atau V2 cos 30 derajat. Nah, V2-nya nilainya 30, cos 30 adalah setengah akar 3, berarti 15 akar 3. Karena arahnya ke kanan, maka nilainya positif. Kemudian terakhir V2Y ya, V2Y-nya adalah V2 karena dia berseberangan sin ya, sin 30 derajat. Berarti 30 kali setengah berarti 15 meter per sekon. Nah, sekarang tinggal kita jadi ini ya komponen dari masing-masing vektor. Nah, kita gabungkan aja ya. Untuk pertanyaan C dan D kita gabung aja ya. Berarti sekarang kita jumlahkan ya, sigma fx itu ada V1x plus V2x plus V3x. Nah, V1X kan dia nilainya 40 ya. Min 15 akar 3 plus 15 akar 3 plus 40. Nah, ini kan ini bisa kita coret, ini kita sikat, berarti sisanya adalah 40 meter per sekon. Nah, kemudian untuk di sumbu Y ya, sigma Fy sama dengan V1Y plus V2Y ya. V1Y-nya 15 dan V2Y-nya adalah 15. Berarti 30 meter per sekon ya. Sekarang tinggal kita jumlahkan ya. Kita masukkan ke dalam rumus resultan ya. X kuadrat plus Y kuadrat ya, dimana Y-nya kan 30 ya. Berarti 30 kuadrat plus X-nya 40 kuadrat. Boleh ya ini. X-nya kan 30 kuadrat berarti 900 plus 40 kuadrat berarti 1600. Ya, berarti kalau kita jumlahkan adalah akar 2500. Akar 2500 adalah 50 meter per sekon. Nah, ini ya jawabannya. Nah, easy banget kan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan di video selanjutnya kita akan membahas kembali ya soal-soal vektor yang lain.